씨발 새끼야. 야, 씨발 새끼야. 씨발 새끼야. 이 새끼야. 야, 그 밟을 거면 제대로 밟아야 돼, 범수아. 더 밟. Di sana juga, Jungchan dan gengnya hanya menertawai Kim yang sedang dipukuli oleh Bumsok. Taehun juga menyuruhnya untuk menghajar lebih keras. Bumsok mengajar mereka sambil teringat pukulan Kim sebelumnya, pukulan ayahnya, dan Suho. Ia pun benar-benar melampiaskan emosinya saat ini. 씨발 새끼야. 야, 씨발 새끼야. Setelah itu, Jungchan mengajak Bumsok untuk minum bersama. Bumsok akhirnya ikut bersama Jungchan dan gengnya. Tanpa basa-basi, Bumsok menjadi investor terbesar mereka saat ini. Bumsok pun dipuji dan dihargai oleh mereka semua. Setelah itu, dengan keramahannya, Jungchan juga meminta Instagram Bumsok. Di sini Bumsok merasa bahwa perlakuan mereka jauh lebih baik daripada Suho dan Ji-eun. Bahkan di tengah-tengah rasa mabuknya, Bumsok juga men-unfollow Suho. Untuk menunjukkan bahwa dirinya juga mampu, Bumsok membawa sebotol minumannya. Lalu ia pun menghampiri meja para wanita cantik. Di sana ia menggoda dan menyodorkan minumannya. Wanita itu pun menyicikan minumannya kepada Bumsok, dan Bumsok pun langsung meminumnya. Setelah itu, ia benar-benar mabuk parah. Keesokan harinya, ketika pembelajaran hendak selesai, Bumsok masuk ke kelasnya. Ia nampaknya telat untuk pergi ke sekolah. Bahkan ketika Ji-eun bertanya padanya, Bumsok malah mengabaikan Ji-eun dan berkumpul dengan Jungchan dan Taehun. Ji-eun hanya bisa diam dan menatap kepergian temannya itu. 야, 술 잘 먹었다. Saat pelajaran kembali dimulai, Suho menanyakan keberadaan Bumsok, dan kebetulan Bumsok datang bersama grup barunya. Ji-eun akhirnya mendekati Bumsok. Ia meminta waktunya sebentar untuk berbicara berdua. Dalam pembicaraannya, Ji-eun ingin tahu kabar terakhir Bumsok dan mengapa ia malah berteman dengan grup Jungchan. Namun jawaban-jawaban dari Bumsok tak membuat Ji-eun puas. Bumsok juga mengungkapkan keresahannya pada Suho bahwa ia merasa direndahkan olehnya. Ia merasa jadi babu untuk Suho. Ternyata Suho ada di belakang Bumsok. Sontak saja Bumsok langsung pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Bumsok kembali berkumpul dengan gengnya Jungchan. Bahkan di sana ada Yongbin juga. Ia juga diperkenalkan pada teman Yongbin yang bernama Kang Woo-young. Ia adalah teman Yongbin yang akan bergabung dengan UFC nanti. Setelah itu, Yongbin pun menanyakan mengapa Bumsok berpisah dengan Suho. Ia hanya menjawab bahwa Suho merasa jadi raja di sana, dan ia merasa jengkel padanya. Yongbin yang mendengarnya juga memiliki rasa yang sama dengan Bumsok. Di sisi lain, Ji-eun yang baru keluar dari lesnya dijemput oleh Suho. Ji-eun juga mau tak mau membantu Suho mengantarkan paket, dan setelah itu mereka pun bersulang bersama. Pembicaraan mereka akhirnya semakin intens, di mana Ji-eun membicarakan soal Bumsok. Ji-eun berpikir mungkin Jungchan dan Taehun memanfaatkan Bumsok yang kaya. Namun menurut Suho, bisa saja Bumsok sendiri yang menginginkan hal itu. Dia sengaja dengan sukarela membelikan barang-barang dan mentraktir teman barunya, dikarenakan ingin terlihat kuat dan populer agar terhindar dari pembulian. Bumsok benar-benar terbawa arus oleh Jungchan dan Taehun. Mereka juga sangat akrab, bahkan Bumsok juga berpindah meja agar dekat dengan mereka. Dengan begitu, akhirnya Ji-eun berbicara dengan Jungchan dan Hun. Ia memastikan agar Bumsok tidak dimanfaatkan oleh mereka. Mereka berdua juga mengaku bahwa Bumsok sendirilah yang mengajak mereka dan mentraktir mereka. Mereka tidak memaksa apapun pada Bumsok. Saat jam makan siang, seperti biasa Ji-eun bersama dengan Suho. Tampaknya Suho merelakan pilihan Bumsok untuk bersama dengan mereka. Bumsok sendirilah yang memilih bagaimana ia akan menjalani hidup. Tiba-tiba saja, Bumsok dan gengnya datang tanpa mengantri terlebih dahulu. Di sana, Suho pun memberhentikan mereka. Selain Bumsok, Taehun dan yang lainnya hanya bisa menuruti perintah Suho. Di sini Suho menatap Bumsok dan menyuruhnya untuk masuk ke barisan. Bumsok melawan dan tak menuruti perintah Suho. Lantas, Suho mendorong Bumsok dengan keras. Bumsok dan gengnya dengan kesal menjauh dari area kantin. Bumsok akhirnya berniat menghajar Suho. Ia pun bertanya pada Jung, siapa yang bisa mengalahkan Suho? Mungkin kenalan Yongbin yang bernama Woo-young bisa mengalahkan Suho karena sama-sama petarung. Bahkan Woo-young juga membuat live stream dengan pertarungannya sendiri.
Singkatnya, Bumsok menemui Woo-yong dan Yongbin. Bumsok akan membayar $1.000 jika Woo-yong bisa menghajar Suho nantinya. Dengan uang yang sangat banyak bagi pelajar SMA, Woo-yong pun menerima tawaran Bumsok dan langsung bergegas ke gym untuk berlatih. Setelah diingat-ingat, Jungchan juga pernah tahu bahwa Suho dan Woo-yong pernah bertarung saat dulu. Namun Suho sudah pensi dan seharusnya dengan skill yang sekarang, Woo-yong bisa lebih unggul dibandingkan Suho. Pada malamnya, Bumsok dan yang lainnya mengikuti Suho yang sedang bekerja paruh waktu dengan motornya. Saat Suho mengantarkan pesanannya, mereka pun memutuskan rem motor Suho. Bumsok benar-benar tidak peduli jika Suho mati sekalipun.